Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rahmat kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita dapat mempresentasikan proposal tesis metodologi kualitatif. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan kepada zaman yang berilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Joni Warmansah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan yang senasib dan sepenanggungan dengan saya, yang selagi menuntut ilmu di program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar. Saya Irma Aldiani dengan NIM 2120-12028 akan mempresentasikan proposal tesis saya yang mana judulnya saya angkat adalah Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar Islam Terpadu Brilian Batu Sangkar, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Adapun yang menjadi latar belakang bagi saya, SDIT Brilian ini saya akan jadikan sekolah penelitian bagi saya karena saya tertarik melihat sekolah tersebut. Yang mana Sekolah Dasar Islam Terpadu Brilian Batu Sangkar itu terletak di Kota Batu Sangkar, merupakan pusat ibu kota Kabupaten Tanah Datar yang termasuk kepada wilayah Kecamatan Limakaum. SDIT Brilian ini merupakan sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat. Meskipun biaya sekolah lebih mahal, namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk memasukkan anaknya untuk bersekolah di sekolah tersebut. Kalau kita lihat dari segi karakter peserta didiknya, memang dibandingkan dengan peserta didik di sekolah lainnya, karakter peserta didiknya memang sangat baik. Kemudian di sekolah tersebut kita lihat pula bahwasanya banyak anak-anak kita, anak-anak yang berada di sekolah tersebut yang tahfiz, yang bahkan sudah mencapai 12 juz hafal bagi dia. Nah, karena adanya tahfiz tersebut, mungkin salah satu menjadikan karakter anak-anak di sekolah SDIT tersebut menjadi baik. Makanya saya tertarik untuk mengangkat dan menjadikan sekolah SDIT Brilian tersebut menjadi sebagai sekolah penelitian bagi saya. Yang mana judul penelitian saya tersebut adalah Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Brilian Batu Sangkar, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Adapun fokus penelitian saya adalah berdasarkan konteks penelitian di atas atau berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakter peserta didik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Brilian Batu Sangkar. Yang kedua, bagaimana strategi kedisiplinan kepala sekolah terhadap karakter guru berpengaruh kepada karakter peserta didik pada SDIT Brilian Batu Sangkar tersebut. Adapun fokus yang ketiga adalah bagaimana pengaruh strategi kepala sekolah dalam meningkatkan karakter peserta didik.
Adapun pertanyaan tentang penelitian tersebut adalah, 1. Apakah berpengaruh strategi kepala sekolah terhadap karakter peserta didik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Berlian Batu Sangkar? Yang kedua, apakah strategi kedisiplinan kepala sekolah terhadap karakter guru berpengaruh kepada karakter peserta didik pada SDIT tersebut? Sementara yang ketiga adalah bagaimanakah pengaruh strategi kepala sekolah dalam meningkatkan karakter peserta didik. Tujuan dari penelitian saya ini adalah berdasarkan rumusan masalah. Maka tujuannya adalah, 1. Menganalisis karakter peserta didik SDIT Berlian Batu Sangkar, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, menganalisis strategi kedisiplinan kepala sekolah terhadap karakter guru berpengaruh kepada karakter peserta didik pada sekolah tersebut. Yang ketiga, analisis pengaruh strategi kepala sekolah dalam meningkatkan karakter peserta didik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah penelitian ini dapat menambah serta mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti yang selanjutnya khusus yang berkaitan dengan karakter peserta didik. Manfaat praktis bagi kalangan masyarakat umum, khususnya di dalam pendidikan karakter, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif untuk perkembangan kebaikan peserta didik. 2. Bagi lembaga diharapkan dapat dijadikan acuan alternatif bagi pendidik maupun lembaga-lembaga pendidikan dalam meningkatkan karakter siswanya. Yang ketiga, bagi penulis diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Definisi operasional kepala sekolah. Menurut NUR 2021, kepala sekolah merupakan pimpinan sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kepala sekolah adalah motor penggerak suatu organisasi sekolah yang menentukan tujuan, visi, dan misi yang akan dijalankan oleh seluruh pihak sekolah selanjutnya. Ketiga, kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang yang memimpin dua kelompok atau lebih di dalam sebuah sekolah. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang dimiliki seseorang pemimpin dalam memimpin, bahkan mempengaruhi pikiran, perasaan, maupun tingkah laku orang lain dalam mencapai suatu tujuan. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau dapat disebut seni dalam mempengaruhi perilaku manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan jabatan administratif. Dalam hal ini, prinsip kepemimpinan dioperasionalkan. Maksudnya, seorang kepala sekolah diminta mempunyai karakter yang memiliki unsur kepemimpinan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pemeran utama yang berperan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah
di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Di firman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini sesuai, atau maknanya juga sesuai dengan bahwasanya bahwa kepemimpinan baik di sekolah maupun di mana saja itu merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pengertian karakter peserta didik. Menurut Sultoni, karakter peserta didik adalah karakter merupakan cerminan kepribadian siswa yang akan membentuk perilaku siswa sehari-hari. Siswa yang berpotensi dan berkualitas sebagai generasi unggul tercermin dalam karakter yang unggul. Strategi dalam meningkatkan karakter siswa yaitu strategi penguatan pendidikan karakter, penerapan kurikulum terpadu, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran akidah dan akhlak, gaya kepemimpinan visioner dan transformasional kepala sekolah, dan metode bercerita. Rekomendasi dan saran dari penelitian ini untuk masa yang akan datang adalah agar kepala sekolah dapat menemukan strategi baru dalam rangka peningkatan karakter. Bab 2 mengenai kajian teori. Pada bab 2 ini ada 2 bagian yang akan dibahas. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah strategi. Strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengembangkan karakter peserta didik melalui sekolah dasar Islam terpadu. Menurut Alifiyah dan kawan-kawan tahun 2019, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan karakter siswa terdiri dari beberapa hal. 1. Dengan membiasakan perilaku Islami di kalangan para siswa, seperti senyum, sapa, salam, berpakaian bersih, dan membiasakan hidup sehat. 2. Unggul dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, memaksimalkan fungsi guru piket demi memantau peserta didik yang melanggar peraturan atau tidak sopan. 4. Memperkenalkan sikap entrepreneurial kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki sikap seorang pebisnis yang bertanggung jawab. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Menurut Evananda, strategi penerapan nilai-nilai karakter di sekolah sebagai berikut. 1. Kegiatan spontan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, seperti saling membantu ketika diperlukan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melalui kegiatan rutin oleh sekolah, seperti sholat zuhur berjamaah, budaya salim dengan guru sebelum masuk ke kelas, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan keteladanan, seperti pemberian contoh berkata yang sopan oleh guru dalam berbicara, baik dengan sesama guru maupun dengan peserta didik. Nah, ini yang namanya memberikan contoh atau teladan. Yang keempat, melalui pengkondisian, seperti melalui poster-poster yang berisi ajakan berbuat baik yang ditempel di beberapa tempat di lokasi sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan karakter peserta didik, kepala sekolah bersama guru-guru melakukan penerapan kurikulum yang terpadu, yang memadukan pembelajaran dengan pembentukan karakter yang Islami sesuai dengan kurikulum 2013, dengan sistem pelaksanaan, pembiasaan di sekolah, serta melakukan pengawasan yang secara terus-menerus.
Penelitian yang kedua adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilaksanakan, yang pertama adalah strategi kepala sekolah dalam mewujudkan budaya religius di Madrasah Negeri dan SMA 1 Sumeneb, Madura. Yang kedua, strategi kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah Sleman. Yang ketiga, strategi pengembangan budaya religius untuk membentuk karakter peserta didik. Yang keempat, strategi kepemimpinan kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter siswa. Dari 4 penelitian yang telah dilaksanakan, persamaannya adalah mengenai strategi dan karakter. Nah, perbedaannya ada yang mewujudkan budaya religius, kemudian ada yang mengembangkan pendidikan karakter, kemudian ada yang mengembangkan budaya religius. Nah, ini perbedaannya untuk penelitian sebelum ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, atau yang disebut dengan case study, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kasus yang terjadi di suatu tempat dalam waktu tertentu. Penelitian studi kasus ini dipilih karena penulis bertujuan untuk mengungkapkan strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan karakter siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, seluruh majelis guru, dan seluruh peserta didik yang ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Brilian Batu Sangkar. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada Sekolah SD IT Brilian Batu Sangkar, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, yang mana di sekolah tersebut gurunya berjumlah 20 orang dan peserta didiknya berjumlah 201 yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 138 perempuan. Waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah alat untuk mengumpulkan data tersebut berupa alat perekam, kamera digital, dan pedoman wawancara. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah, yang pertama adalah sumber data non-manusia, yaitu sumber yang berasal dari buku-buku primer atau sekunder, dan artikel yang berkaitan dengan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan karakter peserta didik, dan sumber data lainnya yang dikategorikan non-manusia. Sumber data yang kedua berasal dari manusia. Sumber data dalam penelitian ini melibatkan orang-orang yang langsung terlibat dalam peningkatan karakter, sehingga mampu memberikan informasi tentang wujud peningkatan karakter di SD IT Brilian Batu Sangkar. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan majelis guru dalam meningkatkan karakter peserta didik. Sedangkan teknik pengumpulan data, yang pertama adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara tatap muka langsung dengan narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi termasuk ke dalam data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini berupa daftar checklist tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan karakter siswa dalam bentuk file. Teknik penjamin keabsahan data.
Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi antar sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data berarti ditempuh dengan cara melakukan perbandingan serta mengecek balik derajat kepercayaan data yang sama dengan menggunakan sumber atau informasi yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini, ada data yang didapatkan oleh peneliti dari seluruh informan. Akan dicek ulang dengan menanyakan kepada informan agar mempermudah peneliti ketika menemukan kesamaan data yang diperoleh di SDIT berlian tersebut. Yang kedua adalah triangulasi metode. Dilakukan dengan cara mengecek suatu informasi yang didapatkan dengan teknik mengumpulkan data berupa triangulasi metode digunakan dengan cara mengecek suatu informasi yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini akan mempermudah peneliti ketika menemukan data yang sama, sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat di SDIT Berlian Batu Sangkar, Kecamatan Lima Kaum. Nah, itulah uraian materi tentang proposal yang saya bacakan. Mungkin di dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Pak dosen pembimbing kita untuk memberikan masukan dan untuk memberikan perbaikan terhadap proposal yang telah saya buat ini. Itulah, terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.